Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 2 yang berisikan anggota Nurul Erika Putri Siregar, Ridho Maulana Simatupang, Yusi Sapitri Siahaan, Amanda Fitra Ramadhani, dan saya sendiri dan Febrianto Siregar akan membawakan judul penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, di mana kami ini mempunyai 5 bab. Yang pertama itu awal penerapan trigonometri. Yang kedua, pemanfaatan trigonometri dalam teknologi. Yang ketiga, contoh soal penerapan trigonometri. Yang keempat, penerapan pemahaman trigonometri dalam contoh kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tujuan pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yang berjudul awal penerapan trigonometri akan dibawakan oleh teman kami yang bernama Yosi Sapitri Siahaan. Pada Yosi Sapitri Siahaan, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Pertama, awal penerapan trigonometri. Jika ditinjau dari kemanfaatan penerapannya, maka trigonometri bisa dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja kita kurang menyadarinya. Trigonometri merupakan alat utama ilmu ukur segitiga. Trigonometri memiliki banyak aplikasi pada kehidupan sehari-hari, di antaranya pada bidang teknik sipil dan astronomi. Trigonometri memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik secara langsung dan tidak langsung. Ilmu perbintangan dan konstruksi bangunan sangat dibantu oleh hadirnya trigonometri. Seiring perkembangan zaman, trigonometri terus dikembangkan, dipadukan dengan disiplin keilmuan lain guna kemaslahatan bersama. Awalnya trigonometri hadir sebagai solusi atas pemecahan ukuran atas bangun datar sederhana. Seiring berkembangnya zaman, trigonometri kerap digunakan dalam dunia ilmu terapan atau kehidupan sehari-hari. Perkembangan ilmu lain maupun perkembangan ilmu matematika itu sendiri. Trigonometri telah menemukan penggunaannya yang sempurna pada arsitektur modern. Kurva-kurva dan indah pada permukaan baja, bebatuan, kayu, dan lain-lain dapat diwujudkan karena potensi yang besar dari ilmu ini. Ini adalah salah satu dari penerapan trigonometri dalam teknik sipil. Pada bidang lain, misalnya teknologi pencitraan dari komputer, dapat digunakan dalam dunia kedokteran secara luar biasa untuk menemukan sumber beberapa penyakit ganas, juga meminta peran dari konsep-konsep trigonometri dalam hal ini bidang optik. Itu semua sebagian dari manfaat trigonometri. Perlu alasan lain untuk menemukan rumus-rumus trigonometri yang dapat membantu hidup kita lebih mudah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada judul pemanfaatan trigonometri dalam teknologi akan dibacakan oleh kawan kita yang bernama Nurul Erika Putri Siregar. Kepada Nurul Erika Putri Siregar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya, pemanfaatan trigonometri dalam teknologi.
Berikut adalah contoh-contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai lapangan kehidupan. Yang pertama, penerapan trigonometri pada ilmu astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi, karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut, dan langit tidak Yang pertama, penerapan trigonometri pada ilmu astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi, karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut, sehingga dapat dilakukan estimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Meskipun penggunaan kalkulator diizinkan dalam penelitian, namun kalkulator umumnya tidak mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi. Karena dalam beberapa kasus numeris, perlakuan tanpa pembulatan adalah metode terbaik. Next. Yang kedua, penerapan trigonometri pada ilmu teknik sipil. Selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor atau ahli ilmu ukur tanah. Pengukuran tanah adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Hasil pengukuran tanah yang diperoleh antara lain digunakan untuk membuat peta topografi dari bumi untuk menentukan luas wilayah suatu daerah. Dalam sistem undang-undang agraria zaman sekarang, koordinat eksak batas negara adalah suatu hal yang sangat penting agar batas negara tidak bergeser, seperti yang sering diangkat di media. Pada engineer, khususnya ahli sipil, lebih khususnya lagi ahli geodesi, sangat bergantung pada seorang surveyor. Ketika seorang insinyur membuat perencanaan pembangunan suatu proyek, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, bendungan, gedung bertingkat, dan lain-lain, peran surveyor sangat diperlukan. Mirip kaitannya dengan ahli dosimetri dengan dokter spesialis penyakit onkologi. Seorang surveyor juga harus mempersiapkan untuk input data mengenai permukaan bumi dan tanah. Setelah itu, data diinput pada suatu sistem informasi yang diberi nama GIS atau Geographical Information System. Yang ketiga, penerapan trigonometri pada geografi dan navigasi. Tabel trigonometri diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk memperhitungkan dalam astronomi. Bintang-bintang dianggap tetap pada bola kristal dengan ukuran besar dan model yang sempurna untuk tujuan praktis. Hanya planet berpindah bola, atau pada saat itu ada 7 planet yang diakui, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Bulan, dan Matahari. Mereka adalah planet-planet yang kita beri nama hari-hari kami, dan seminggu sesudah bumi tersebut belum dianggap sebagai sebuah planet karena itu adalah pusat alam semesta, dan planet-planet luar tidak ditemukan kemudian. Jenis trigonometri yang diperlukan untuk memahami posisi pada bola disebut trigonometri bola. Trigonometri bola diajarkan sekarang karena tugasnya telah diambil alih oleh aljabar linear. Meskipun demikian, satu aplikasi dari trigonometri adalah astronomi. Seperti bumi juga bola, trigonometri digunakan dalam geografi dan navigasi. Yang keempat, penerapan trigonometri pada teknik kimia. Meskipun trigonometri yang pertama kali diterapkan pada bola, namun ia telah aplikasi yang lebih besar untuk pesawat. Surveyor telah menggunakan trigonometri yang selama berabad-abad.
Insinyur, baik insinyur militer dan sebaliknya, telah menggunakan trigonometri yang hampir sepanjang tahun. Fisika meletakkan tuntutan berat pada trigonometri. Optik dan statistika adalah dua bidang awal fisika yang menggunakan bantuan trigonometri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada materi contoh soal penerapan trigonometri, akan saya bacakan sendiri yang bernama Dandi Ferdinando Siregar. Yang pertama itu kita perlu memahami soal. Dari soal atau masalah, kita harus bisa menentukan beberapa hal yang saya akan sebutkan. Yang pertama itu menyatakan soal ke dalam bahasa kita sendiri. Yang kedua, membuat diagram dari soal tersebut. Yang ketiga, menentukan apa fakta atau informasi yang diberikan. Yang keempat, menentukan apa yang ditempatkan. Yang kedua, memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Setelah memahami soal, kita harus bisa menentukan beberapa hal berikut. Yang pertama, memilih dan menggunakan pengetahuan aljabar yang diketahui. Yang kedua, menentukan konsep yang relevan. Yang ketiga, menentukan atau memilih variabel yang terlibat. Yang keempat, merumuskan model matematika atau kalimat matematika dari masalah. Yang ketiga, menyelesaikan modal. Setelah memilih strategi penyelesaian, kita harus bisa menentukan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, menentukan jenis model matematika. Misalnya, apakah model matematika berbentuk persamaan linear atau non-linear, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan operasi hitung atau operasi aljabar secara benar untuk mendapatkan solusi dari masalah. Yang keempat, menafsirkan solusi. Setelah solusi atau penyelesaian dari model matematika, kita harus bisa menentukan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, memeriksa kelayakan atau kebenaran jawaban atau masuk akalnya jawaban, atau memberikan penyelesaian terhadap masalah semula. Yang kedua, solusi atau penyelesaian model matematika diterjemahkan ke dalam solusi atau penyelesaian dari masalah semula. Contoh yang pertama, sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tinggi badannya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut angka atau elevasi sebesar 40 derajat, tentukan tinggi pohon tersebut. Penyelesaian. Apabila kita ikuti tahapan pemecahan masalah di atas, maka diperoleh sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar yang ini. Dari soal kita ketahui, mendengar jarak mendatar pengamat ke pohon itu 100 meter. Tinggi pengamatnya 170 cm atau 1,7 meter. Dan sudut lihatnya 40 derajat. Perhatikan bahwa satuan-satuan yang sejenisnya dinyatakan dalam satuan pengukuran yang sama agar mudah, yaitu tinggi pohon dan pengamat dinyatakan dalam satuan yang sama. Dan yang ketiga yang kita cari dari soal yaitu tinggi pohon. Yang pertama itu kita memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Konsep yang relevan dari soal di atas adalah perbandingan trigonometrika. Kita bisa menetapkan variabel T untuk tinggi pohon setelah dikurangi tinggi pengamat. Merumuskan model matematika dari diagram atas diperoleh, tangen 40 itu sama dengan T per 100, T dalam meter. Perhatikan bahwa apabila satuan T diubah ke satuan lain, misalnya cm, maka model matematikanya berubah. Menyelesaikan model. Dengan melakukan operasi hitung atau operasi aljabar, diperoleh tangen 40 itu sama dengan T per 100. Berarti T sama dengan 100 dikali tangen 40. Dengan menggunakan kalkulator, kita peroleh tangen tinggi sama dengan 100 tangen 40 itu sama dengan 83,91. Selanjutnya menafsirkan solusi. Tinggi pohon itu sama dengan tinggi pengamat ditambah nilai T. 1,8 meter ditambah hasil jawaban yang kita dapatkan tadi 83,91 meter itu sama dengan 85,71 meter. Jadi, kira-kira tinggi pohon itu 85,71 meter. Perhatikan bahwa tinggi pohon ini adalah jawaban pendekatan karena sudut lihatnya dari mata sehingga jarak dari mata ke atas kepala diabaikan. Nah, materi penerapan pemahaman trigonometri dalam contoh kehidupan sehari-hari akan dibacakan oleh kawan kita yaitu Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Untuk menerapkan pemahaman perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipilih strategi cooperative learning dengan model jigsaw, slative, slavin, kontekstual sebagai berikut. 1. Guru mempersiapkan tugas yang harus menggunakan sin, cos, dan tan yang diambil dari lingkungan sekolah. Misalnya, keberadaan tangga menuju lantai 2 dapat dimanfaatkan untuk memantapkan pengertian siswa tentang sinus dengan mengukur panjang tangga BC dan mengukur besar sudut ABC dan menggunakan konsep sinus, maka siswa ditugasi untuk menentukan ketinggian lantai 2 dari dasar lantai. B. Keberadaan suatu tiang yang diperkuat dengan tali pacang dapat dimanfaatkan untuk memantapkan konsep kosinus dengan mengukur besar sudut BAC dan jarak antara A dan B serta menggunakan konsep kosinus, maka siswa dapat menentukan panjang tali pacang AC. C. Keberadaan gedung tinggi di dekat sekolah dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep tangen dengan menggunakan klinometer, mengukur jarak dari dasar gedung dengan tempat berdiri siswa waktu menggunakan klinometer, dan menggunakan perbandingan tangen, maka siswa dapat mengukur tinggi bangunan itu. Kedua, guru membentuk kelompok-kelompok jigsaw yang banyak anggotanya disesuaikan dengan banyak tugas yang dapat dikonstruksi berdasarkan situasi lingkungan sekolah. Kemudian masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan kesemua tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga, guru membentuk kelompok expert group yang banyak kelompoknya sama dengan banyak tugas yang diberikan oleh guru. Dan anggota masing-masing kelompok terdiri dari 1 orang dari tiap kelompok jigsaw. Kelompok ini dengan menggunakan strategi penyelesaian masalah berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Yang keempat, setelah masing-masing kelompok bekerja secara kooperatif untuk menyelesaikan tugas dan mempersiapkan diri menyampaikan hasilnya kepada anggota lain di kelompok jigsawnya, maka kembalilah masing-masing anggota dari kelompok expert ke kelompok jigsaw semula, dengan tugas masing-masing menjelaskan hasil yang telah diraih dari kelompok expertnya. Bagian yang terakhir, kegiatan ini diakhiri dengan diskusi kelas, di mana guru memantapkan pemahaman tentang sinus, kosinus, dan tangen. Dan jangan lupa memberikan penghargaan berupa pujian sebagai motivasi dan suasana kompetitif yang sehat dalam memahami perbandingan trigonometri. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang terakhir yaitu tujuan pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Rido Maulana. Pada Rido, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terakhir adalah tujuan pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat seorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki atau gedung bertingkat yang sedang dibangun. Para arsitek tersebut bekerja dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Trigonometri menemukan penggunaannya yang sempurna pada arsitek modern. Kurva-kurvanan indah pada permukaan baja, bebatuan, kayu, dan lain-lain dapat diwujudkan karena potensi yang besar dari ilmu ini. Pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, pada bidang astronomi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit, begitu pula jaraknya. Yang kedua, pada bidang teknik sipil. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung, menara, dan jembatan. Yang ketiga, pada bidang navigasi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan jarak antara pantai dengan suatu titik di laut. Yang keempat, pada bidang fisika, grafik fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik, seperti gelombang cahaya dan gelombang suara. Trigonometri juga digunakan dalam bidang geografi.
yaitu bagaimana menghitung jari-jari bumi dan jarak antara dua tempat di bumi tanpa harus keliling menjelajahi bumi. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah trigonometri dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon, tanpa harus memanjatnya apalagi menebangnya. Mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Juga mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut. Dari hasil ukur bayangan tersebut, gunakan pengetahuan trigonometri untuk menghitung tinggi pohon tersebut, yaitu dengan menerapkan nilai perbandingan trigonometri, baik sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Beginilah contoh soal atau bisa kita sebut dengan penerapan trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya kesalahan itu dari saya sendiri dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.